Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Disip Dialog Interaktif bersama saya Octavia Melewati. Kali ini kita bersama dengan Maskapai Garuda Indonesia Bengkulu. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menjelajahi pengalaman luar biasa bersama Garuda Indonesia. Hari ini kita sangat beruntung memiliki dua tamu istimewa. Di sini ada Bapak Bobi Pratama Saragi selaku General Manager Branch Office Garuda Indonesia dan Mbak Ike Selvina sebagai Staff Sales Marketingnya. Beliau di sini akan berbagi banyak informasi kepada kita semua terkait pandangan tentang industri penerbangan dan bagaimana Garuda terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada penumpang. Sebelum masuk ke segmen selanjutnya, di sini saya akan sedikit mengulas informasi terkait Maskapai Garuda Indonesia ini sendiri. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional yang didirikan pada tanggal 29 Januari 1949. Nama Garuda diambil dari kutipan sajak berbahasa Belanda karya Noto Suroto. Garuda Indonesia sendiri merupakan anggota SkyTeam dan maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Lion Air. Di Garuda sendiri sekarang memiliki anak bawahan berbiaya rendah yang diberi nama Citylink. SkyTeam sendiri adalah sebuah aliansi kerjasama internasional yang melibatkan beberapa perusahaan maskapai penerbangan di Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Di dalam aliansi ini, Garuda sudah bergabung dan menjadi anggota ke-20 yang bergabung sejak tahun 2014. SkyTeam juga memiliki aliansi kargo bernama SkyTeam Cargo yang bermitra di 10 maskapai penerbangan anggota SkyTeam Garuda Indonesia. Cargo sendiri bergabung dengan SkyTeam Cargo pada Juni 2015. SkyTeam juga menawarkan layanan Sky Priority untuk penumpang istimewa anggota aliansinya sendiri, seperti penumpang Elite Plus, First Class, dan Business Class. Layanan ini meliputi prioritas area check-in, drop-off bagasi, dan prioritas boarding. Garuda Indonesia juga mengoperasikan konsep layanan Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan Indonesian Hospitality. Garuda Indonesia juga telah meraih sejumlah pengakuan internasional seperti The World Best Economy Class dari TripAdvisor Traveler's Choice Award. Itu tadi sedikit ulasan terkait Maskapai Garuda Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan segmen pertama yang menarik. Tetaplah bersama kami karena setelah jeda iklan ini kita akan membahas lebih dalam tentang Maskapai Garuda Indonesia. Bersama narasumber istimewa kita pada hari ini, jangan lewatkan karena banyak informasi dan inspirasi yang akan dibagikan kembali setelah jeda pesan-pesan berikut. Hello ladies and gentlemen, I'd just like to welcome you on board today. Hey Mercedes, How can I help you? Kembali lagi dalam acara talk show Disip Dialog Harian Visip. Pada segmen ini kita akan berbincang-bincang dan sesi tanya jawab bersama narasumber kita pada hari ini. Dan kepada Mbak dan Bapak sekalian, di sini saya ingin bertanya, apa sih yang tantangan apa saja yang dihadapi dalam mengolah maskapai serta visi misi Garuda untuk kedepannya itu apa, Pak, kalau boleh tahu? Baik. Terima kasih Mbak Okta, selamat siang para pemirsa sekalian. Jadi tantangan cukup berat ya, karena kita di dunia maskapai, dunia penerbangan ini secara peraturan sangat rigid sekali, karena kita diminta untuk selalu menjadi atau memprioritaskan keamanan, aspek keamanan, karena itu tidak bisa toleransi gitu ya. Apalagi kita di Garuda Indonesia, hal tersebut menjadi sangat concern sekali. Yang menjadi tantangannya tentunya sangat banyak, karena kita juga di dunia bisnis. Selain memang kita harus berkompet dengan maskapai-maskapai lainnya,
kita juga sebagai salah satu BUMN yang diamanahkan juga untuk sebagai tidak hanya berbisnis tapi juga tetap mempertimbangkan eksistensinya untuk meningkatkan atau menghubungkan wilayah antar daerah di kepulauan kita di Indonesia. Tentunya itu juga menjadi challenging tersendiri buat kita di Garuda. Jadi kita harus berkompet dengan perusahaan yang memang pure berbisnis. Di satu sisi kita juga harus tetap menjaga kualitas layanan dan juga untuk memperhatikan aspek keamanan. Itu sih Mbak. Jadi kalau untuk kerjasamanya tuh nggak bisa ya Pak sama perusahaan yang harus baru coba-coba gitu, harus benar-benar perusahaan yang serius untuk bekerja sama. Ya, sebenarnya kita sangat terbuka untuk bekerja sama. Tapi memang untuk tetap berada atau menjaga eksistensi Garuda menetapkan banyak indikator ketika ingin melakukan kerjasama dengan para mitra. Apalagi kan kita memang menempatkan perusahaan kita sebagai perusahaan yang berada di level premium atau eksekutif gitu ya, eksekutif yang berbiaya tidak rendah, artinya bukan maskapai lower class. Sehingga untuk menjaga eksistensi kita dari sisi brand, kita terus mengkaji untuk berpartner dengan memang perusahaan-perusahaan yang memang berada di posisi tertinggi di bidangnya. Jadi misalnya di bidang saat ini kita banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain juga di bisnis yang berbeda, tapi kita harus memastikan mereka berada atau mereka adalah perusahaan terbaik di bidangnya, seperti itu Mbak. Jadi kita memang memperhatikan hal-hal tersebut demi menjaga eksistensi brand Garuda Indonesia. Pak, kalau yang menjadi keunggulan dari maskapai Garuda ini apa sih Pak? Karena kan banyak nih kayak khalayak luas yang masih bertanya-tanya, kenapa sih Garuda nih kayaknya lebih tinggi dari maskapai lainnya, dan apa sih membedakan maskapai Garuda dengan maskapai lainnya? Ya, tentunya banyak hal, tapi yang memang menjadi jargon kita sebenarnya adalah terkait dengan yang pertama tadi aspek keamanan. Kita tidak pernah bermain-main yang namanya safety, yang mana hal tersebut memang secara rutin kita memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat khusus ya terkait dengan safety itu dari IATA. Jadi tiap tahun itu, tiap periodik itu kita melakukan yang namanya audit dengan IOSA. Jadi itu termasuk dengan quality assurance-nya, safety-nya, itu sangat rigid sekali Mbak. Jadi banyak hal yang harus kita benahi di internal, kemudian kita penuhi segala kebutuhannya untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Dan nggak semua maskapai memiliki sertifikasi tersebut. Yang kedua aspeknya adalah aspek layanan. Kita mengedepankan yang namanya hospitality gitu ya, dengan keramah tamahan Indonesia. Kita berikan itu di garda terdepan kita kepada para penumpang kita, khususnya para frontliner Garuda ataupun ataupun air crew gitu ya, cabin crew, katakan seperti itu. Jadi ada jargon-jargon yang saat ini kita terus dengungkan gitu ya, namanya because you matters. Because you matters itu sebenarnya artinya sangat dalam sekali, karena kita menganggap bahwa penumpang kita itu adalah segalanya. Jadi layanan itu sentuhan-sentuhan yang masih berupa sentuhan humanis gitu ya dari sisi awak pesawat kita, itu yang nggak dimiliki semua maskapai Mbak. Jadi itu salah satu yang menjadi kekuatan kita dari sisi layanan, tentunya dengan aspek banyak lagi yang lain-lainnya, seperti itu Mbak Okta. Kalau untuk jenis perawatan yang biasa dilakukan maskapai Garuda itu apa sih Pak? Kayak mungkin dari kebersihannya atau keamanan mesinnya atau yang lainnya? Ya, kalau perawatan tentunya sangat banyak ya Mbak yang dilakukan, dan seperti yang tadi saya sampaikan kita sangat rigid terkait hal itu, karena perawatan itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari aspek keamanan gitu. Tentunya perawatan kita lakukan untuk menjamin atau memastikan aspek keamanan pesawat kita itu bagus gitu ya. Pesawat yang kita gunakan layak terbang. Kita tidak pernah mengambil resiko dan bermain-main terkait hal itu. Nah, hal-hal yang kita lakukan tentunya kita secara rutin melakukan yang namanya aircraft ataupun maintenance check gitu ya. Dan juga yang dilakukan sendiri oleh anak perusahaan kita sebenarnya, Garuda Maintenance Facility. Jadi mereka tersendiri juga merupakan salah satu perusahaan yang sudah diakui secara global
para teknisinya juga mendapatkan sertifikat khusus dan izinnya perusahaannya juga mendapatkan sertifikat khusus dari baik dari FAA ataupun EASA. Itu semacam asosiasi yang memberikan izin untuk melakukan bisnisnya dalam bidang perawatan pesawat. Yang dikeluarkan tadi FAA itu dari Amerika, yang EASA itu dari Eropa. Nah, jadi selain dari teknisi yang handal, kita juga rutin melakukan perawatan-perawatan atau inspeksi-inspeksi dengan pihak ketiga, Mbak. Nah, kalau terkait dengan tadi kebersihan pesawat, Garuda secara rutin sebelum melakukan penerbangan melakukan aircraft cleaning namanya. Aircraft cleaning ini yang dilakukan untuk memastikan pesawat yang baru landing untuk digunakan kembali harus melalui proses yang namanya aircraft cleaning. Jadi setelah penumpang turun meninggalkan pesawat, sebelum penumpang yang berikutnya akan naik, itu pesawat harus dibersihkan dulu. Itu juga dilakukan oleh tim kami yang merupakan masih bagian dari Garuda Group, yang namanya Gapura Angkasa. Mereka yang kita berikan tugas untuk memastikan aspek kebersihan pesawat kita tetap terjaga sebelum para penumpang menggunakan layanan kita di Garuda Indonesia. Tadi juga saya sempat baca kalau Garuda ini mendapatkan pengakuan secara internasional seperti The World Best Economy Class dari TripAdvisor Traveler's Choice Award, yang dimana Indonesia tuh memiliki maskapai nasional yang sudah mendapatkan pengakuan secara internasional. Hebat juga ya Pak ya. Terima kasih Mbak, mudah-mudahan bisa terus dijaga ya. Amin. Posisi kita di secara global terus menjadi nomor teratas ataupun terbaik. Selanjutnya Pak, bagaimana Garuda ini menjaga kualitas layanannya di tengah persaingan semakin ketat, semakin bertambahnya tahun, kan sekarang semakin banyak persaingan, mungkin dari maskapai yang lainnya bakal lebih mengejar terus untuk lebih tinggi dari Garuda. Baik, jadi kalau dari sisi layanan sebenarnya kita Garuda tidak hanya PD tapi terus melakukan pembenahan gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, semua lini yang berkaitan dengan penumpang atau yang kalau kita sebut itu touch point. Touch point itu adalah bagian-bagian yang secara langsung bersentuhan dengan penumpang ketika kalau dibilang Garuda Experience gitu. Jadi penumpang ketika mulai beli tiket pesawat sampai dia mendarat nanti di kedatangan itu semuanya kita sangat perhatikan gitu Mbak. Jadi bagaimana dia nanti tiba di bandara, ketemu dengan petugas counter check-in misalnya. Dari situ sudah merasa Mbak, sudah terasa aspek layanan yang berbeda tentunya dengan maskapai lain. Mbak Okta juga pernah ya merasakan ya? Pernah ya? Baru naik aja Pak, kalau untuk pesan tiketnya gitu. Siap. Jadi belum bisa menceritakan gitu ya? Pak. Nah jadi dari sisi counter check-in mereka juga melakukan layanan yang berbeda. Khususnya yang paling kita jadikan prioritas adalah tentunya di pesawat, Mbak. Jadi para aircrew kita lakukan terus training untuk pembenahan servis, bahkan dari dari tampilan pakaian, dari welcoming mereka di pesawat, bahkan nanti pada saat pembagian mealnya di pesawat itu benar-benar menjadi pembeda kita dengan maskapai lain, Mbak. Jadi mudah-mudahan Mbak Okta setelah ini bisa segera naik Garuda dan bisa membandingkan ya Mbak ya. Amin Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, apa saja sih inovasi terbaru yang diterapkan Garuda Indonesia ini dalam pelayanannya Pak? Iya, kalau dikatakan inovasi tentunya akan sangat banyak, tapi yang mungkin menjadi sorotan kami yang mungkin saya sampaikan di sini yang secara langsung bersentuhan dengan penumpang adalah terkait dengan penggunaan yang namanya wireless internet gitu ya. Jadi kita sekarang itu di pesawat Garuda di beberapa numbers flight kita itu sudah bisa menggunakan wifi di pesawat. Tapi untuk mengakses terbatas untuk entertainmentnya saja Mbak. Jadi ketika Mbak Okta atau nanti para penumpang naik pesawat nanti akan bisa menggunakan wifi. Jadi kita sekarang udah bisa mengakses entertainment Garuda itu yang ya semacam video, movie ataupun musik itu cukup dengan menggunakan perangkat sendiri gitu. Nanti aksesnya terkoneksi dengan wireless-nya Garuda itu sudah bisa rasakan entertainmentnya gitu. Wah, keren ya Pak ya. Baru kali ini di Indonesia ada pesawat yang bisa pakai wifi Pak. Siap Mbak, terima kasih. Kalau dari segi strategi pemasaran Pak, maskapai Garuda ini sendiri dalam menghadapi hari Natal dan Tahun Baru ini planningnya apa sih Pak? Ya,
Kalau dari sisi pemasaran, kita tentunya juga tetap memfokuskan kepada customer kita ya sebenarnya. Karena memang kita nggak bisa pungkiri bahwa customer kita memiliki kekhususan tersendiri gitu ya. Sehingga memang mereka butuh pendekatan yang berbeda mungkin dengan maskapai lain. Karena tadi selain yang Mbak Okta bilang harga Garuda lebih mahal, sebenarnya nggak mahal sih, tapi harga relatif ya untuk sebagian penumpang atau mudah menjadi frequent flyersnya Garuda, tentunya harga itu nggak matters gitu ya, nggak menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Tentunya kita strategi marketingnya adalah tetap menjangkau mereka dengan berbagai program tentunya Mbak, yang secara langsung menyasar kepada mereka. Tapi hal tersebut juga nggak berhenti di customer tersebut. Kita juga terlalu terbuka untuk menggrab market-market baru. Dengan tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa kita ada menerapkan program-program promo sebenarnya. Bagaimana misalnya switcher market ya, katakanlah tadinya memang belum terbiasa naik Garuda, yang masih sensitive price gitu ya, sensitif terkait harga, kita berikan kesempatan dengan harga promo agar mereka juga merasakan pengalaman terbang dengan Garuda dan bisa merasakan apa yang berbeda sebenarnya dengan Garuda. Nah, terkait dengan Nataru nanti Desember, tentunya traffic perjalanan akan semakin meningkat. Kita udah coba melakukan penambahan penerbangan, Mbak. Jadi kita sudah coba mulai mapping apakah di hari-hari tertentu itu nanti akan terbang berapa kali sehari, misalnya ada semacam penambahan penerbangan extra flight seperti itu. Nah, saat ini kan Garuda sudah terbang setiap hari ya di Garuda Bengkulu, Jakarta, VV setiap hari. Tentunya nanti di periode peak season seperti tadi Natal dan Tahun Baru yang Mbak Okta sampaikan, kita akan membuka peluang untuk menambah penerbangan, Mbak, seperti itu. Nah, ini info untuk teman-teman. Sekarang Garuda sudah terbang setiap hari, dan untuk yang Natal dan Tahun Baru bisa segera untuk memesan tiket pesawat Garuda ya Pak ya. Siap, terima kasih. Dan yang terakhir ini Pak, untuk strategi pemasaran Garuda dalam upaya menarik penumpang tuh serta promosinya biasanya diletak di mana ya Pak? Bisa biar masyarakat di Bengkulu ini tahu gitu Pak. Baik. Jadi informasi-informasi terkait dengan perkembangan Garuda, khususnya terkait dengan harga promo ataupun harga khusus gitu ya, selalu kita tempatkan utamanya di website dan juga aplikasi Garuda ya. Ada namanya Flight Garuda. Jadi kalau Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian ingin melihat promo-promo apa saja sih yang ada saat ini di Garuda, bisa mengakses website Garuda, kemudian aplikasi Flight Garuda namanya. Kemudian di berbagai media-media sosial sebenarnya Mbak, ada Instagram yang secara Instagram itu salah satu media yang kita banyak ya berkomunikasi dengan penumpang di sana. Media-media eksklusif kita juga sampaikan di sana, dan media-media sosial lainnya Mbak gitu. Nggak jarang juga kita kerjasama atau kolaborasi dengan media-media lokal tentunya untuk mempublikasikan informasi-informasi terkini terkait dengan Garuda, khususnya seperti di Bengkulu misalnya gitu ya. Kita sedang menjajaki kerjasama dengan beberapa media partner, kemudian baik itu yang cetak ataupun yang online, untuk bisa menyampaikan informasi kita, mempublikasikan hal-hal terbaru atau terkini terkait Garuda Indonesia, khususnya di Bengkulu, Mbak. Ya. Seperti itu. Itu tadi untuk teman-teman informasi yang kita dapatkan dari Bapak dan Mbak sekalian. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Mencakup lebih dari 17.000 pulau, Indonesia adalah tanah air yang kaya akan budaya, tradisi, dan pengalaman kuliner. Kuliner Indonesia adalah jendela yang membuka tradisi, mempersatukan ragam cinta pada cita keunikan rasa yang hanya ditemukan di Indonesia. Di balik suatu cita rasa terdapat sebuah perjalanan dari bahan dan rempah yang tumbuh di berbagai belahan Indonesia sampai proses tradisi memasak turun-temurun yang dibuat dengan semangat gotong royong yang tak tergantikan.
lahirlah warisan bangsa berwujud rasa. Salah satu warisan kuliner tersebut berasal dari Pulau Sumatera. Kekayaan cita rasa ini tak hanya dicintai masyarakat setempat, tetapi juga digemari di berbagai penjuru Indonesia hingga mancanegara. Rendang dari Minangkabau dinobatkan sebagai salah satu warisan kuliner terlezat di dunia yang semakin nikmat ketika disantap dengan sayur nangka berkuah santan kelapa dan nasi hangat. Rasa asam juga dapat ditemukan di kuliner khas Medan, Sumatera Utara, yaitu pada acar sayur. Tak hanya itu, kuliner Sumatera juga menyuguhkan rasa manis yang khas. Salah satu yang cukup terkenal adalah bubur kampiun dari Bukit Tinggi dengan pelengkap pisang kukus dan sagu mutiara. Garuda Indonesia hadirkan keragaman rasa khas Sumatera ini, dari hidangan pembuka hingga penutup, menjadi sebuah signature dish yang dapat Anda nikmati dalam penerbangan. Sebagai perwakilan cita rasa unggulan Pulau Sumatera, setiap elemen pada satu nampan ini mengayomi dari satu kelai hidangan layaknya simfoni rasa yang tak terlupakan. Nantikan aneka signature dish kami lainnya yang mewakili warisan cita rasa negeri ini, yang akan kami perkenalkan dalam penerbangan hingga ke mancanegara. Karena bagi kami, Anda begitu berarti. Kita kembali lagi di acara talk show DISIP Dialog FISIP. Dan sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di sini saya tadi belum sempat memperkenalkan secara jelas narasumber kita pada hari ini. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang profil dari narasumber kita hari ini. Ada Bapak Bobi Pratama Saragi. Bapak Bobi ini adalah lulusan dari Universitas Sumatera Utara Medan atau USU dengan gelar Magister Manajemen. Bapak Bobi bergabung di Garuda sudah sejak tahun 2012 dan saat ini menjabat sebagai General Manager Brand Office Bengkulu, di mana sebelumnya Bapak pernah menjabat sebagai Senior Manager Strategis Sourcing di kantor pusat. Untuk Mbak Ike sendiri adalah lulusan dari Universitas Bengkulu dengan gelar S1 Akuntansi dan bergabung di Garuda Indonesia sudah sejak tahun 2015. Sekarang menjabat sebagai staf sales marketingnya. Wow, keren sekali. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan untuk Mbak Ike Selvina. Menurut Mbak nih Mbak, tips perjalanan bagi teman-teman mungkin yang ingin liburan atau ingin perjalanan dinas itu apa sih Mbak? Baik, terima kasih kesempatannya Mbak. Tips perjalanan menggunakan pesawat khususnya ya. Menurut saya yang pertama itu berdasarkan pengalaman pribadi aja ya Mbak ya. Yang pastinya kita bisa memilih seat kita terlebih dahulu. Kita sudah ketahui kan teknologi sekarang, jadi check-in tidak hanya terbatas di bandara, tapi sudah bisa di web. Jadi di sana ada pilihan seat. Jadi tips yang pertama kayaknya kita bisa pilih seat yang kita nyaman yang mana gitu. Tips yang kedua, jangan lupa dokumennya dan perlengkapan perjalanannya seperti KTP atau paspor untuk keluar negeri. Yang ketiga, mungkin bisa datang lebih awal ya ke bandara biar tidak tergesa-gesa. Jadi idealnya itu datang ke bandara itu 2 jam sebelum penerbangan untuk domestik atau 3 jam untuk internasional. Yang ketiga mungkin dari berpakaian, kita persiapkan pakaian dengan senyaman-nyamannya karena akan melakukan perjalanan. Yang ketiga, yang keberapa lagi ya? 3. Udah. Yang kelima, mungkin dari segi mempersiapkan meals atau minuman atau makanan untuk kita nikmati selama perjalanan. Yang selanjutnya ada juga mempersiapkan bahan bacaan biar nggak bosan. Nah, cuman informasi pentingnya di sini kalau dengan Garuda Indonesia semua itu sudah tersedia. Kita menyediakan meals baik untuk penerbangan jarak pendek ataupun jarak panjang. Terus juga untuk
in-flight entertainment-nya juga sudah tersedia, jadi insya Allah nggak akan bosan ya Pak ya. Ya, betul. Selanjutnya tidak usah merasa cemas, yang pastinya terus berdoa. Karena insya Allah aspek keamanan terbang dengan dengan maskapai penerbangan itu sudah menjadi poin penting, yaitu keamanannya. Jadi tidak usah cemas, insya Allah keamanannya sudah dipertimbangkan, sudah dicek, jadi sudah siap terbang seperti itu. Mbak. Jadi kalau untuk menaiki pesawat Garuda ini tidak perlu bawa banyak barang-barang ya Mbak, kayak biasanya kan kalau kita naik pesawat tuh bawa jajan kanan kiri jajan. Betul. Jadi kalau di Garuda sudah disediakan ya Mbak di pesawat. Sudah disediakan. Dan untuk ini Mbak, informasi pemesanan tiket itu agar mendapatkan harga terjangkau. Biasanya kan kita nih masyarakat ini masih sangat sensitif dengan harga. Nah, untuk cara pemesanannya supaya dapat harga yang kita inginkan tuh bagaimana Mbak? Maksudnya mau cari tiket murah gitu ya. Yang pastinya kita harus rajin pantau ya media sosial atau aplikasi atau websitenya Garuda. Pastinya kan semua informasi terpampang jelas di situ gitu. Dan rasanya juga tidak ada salahnya untuk memesan tiket atau memprepare jauh-jauh hari seperti itu. Dan juga bisa berlangganan newsletter kayak gitu Mbak. Misalnya kan ada aplikasi sekarang di Garuda itu ada Fly Garuda. Nanti bisa masukkan email biar kita dapat informasi-informasi di email seperti itu. Atau bisa juga jadi member nih Mbak, membernya Garuda Miles. Jadi otomatis nanti informasi kepada members itu akan diberikan rutin ke emailnya membersnya Garuda. Nah teman-teman, tadi berdasarkan keterangan dari Mbak bisa dicatat untuk pemesanan tiket yang murah ya Mbak ya, agar mendapat harga terjangkau. Dari Mbak ini ada tambahan nggak Mbak? Seperti mungkin ada info promosi sekarang, atau kan sekarang Garuda sudah ada kargo ya Pak ya Mbak ya? Itu biasanya kan ada promosi di kargo, sekarang ada promosi apa Mbak? Ika apa Bisa Bapak? Bapak atau Mbak? Silakan Mbak Ika. Kalau promosi kargo sendiri, ya jadi kita bisa kirim barang port to port atau kargo ke kargo gitu, atau bisa juga via kirim aja namanya Mbak Okta. Jadi kirim aja itu sama kayak JNE dan sebagainya, sebut merek nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi bisa datang langsung ke kantornya Garuda Indonesia untuk melakukan reservasi pengiriman barang. Nanti barangnya juga langsung sampai ke penerimanya. Jadi tidak perlu kayak kargo diambil ke bandara seperti itu. Jadi barangnya akan langsung diterima di rumah. Wah, jadi sekarang bisa lebih mudah ya Mbak ya. Dulu kan kalau kita mau mengirim barang harus ke Indah Kargo atau kemana. Sekarang bahkan di Garuda Indonesia sudah ada kargonya. Betul, betul Mbak. Dan ternyata tidak terasa sudah setengah jam kita berbincang-bincang dengan Bapak dan Mbak, dan akhir kata ini kita tutup dengan terima kasih kepada Bapak dan Mbak sudah bersedia membagi banyak informasi kepada kita semua, dan terima kasih telah menyaksikan dialog harian FISIP bersama Maskapai Garuda Indonesia Bengkulu. Hari ini kami berharap wawasan yang dibagikan oleh Bapak Bobi Pratama Saragi dan Mbak Ike Selvina dapat memberikan inspirasi bagi Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.